Baik, kita mulai ya. Jadi untuk bab 3 adalah inti atom dan radioaktivitas ya. Baik, Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar ya yang diharapkan kamu kuasai. Untuk KI 3 atau pengetahuan adalah menganalisis karakteristik inti atom ya. Jadi nanti kita ada sedikit review tentang teori atom ya, terutama teori atom Rutherford ya, di mana kita di sana mengenal inti atom ya. Pertama kali dinamakan inti atom di model atom Rutherford. Kemudian ada susunnya gitu kan, ada neutron, elektron gitu ya. Nah, itu semua nanti akan dipakai untuk membahas bab ini ya. Dasarnya adalah teori atom tersebut. Kemudian radioaktivitas ya. Radioaktivitas eh, kapan gitu ya? Kapan suatu unsur gitu ya bisa mengalami peristiwa radioaktif gitu ya. Nanti dijabarkan kira-kira apa syaratnya sehingga suatu unsur bisa bersifat radioaktif. Ya, peristiwanya disebut radioaktivitas ya. Jadi beberapa unsur nanti ada yang bersifat radioaktif, ada yang tidak gitu ya. Nah, apa patokannya sehingga dia bisa bersifat radioaktif gitu ya. Kemudian nanti dijabarkan juga beberapa pemanfaatan di berbagai bidang gitu ya. Kemudian nanti ada Bapak bahas juga tentang mudah-mudahan itu tentang reaktor ya. Mudah-mudahan sempat nanti tentang reaktor nuklir ya. Di mana reaktor nuklir itu sebenarnya adalah suatu cara atau satu teknik kita bisa melakukan reaksi nuklir dengan lebih aman gitu ya, lebih aman sehingga katakanlah energi gitu ya, energi yang dihasilkan kan sangat besar nih sehingga nanti energinya itu bisa dikendalikan sedemikian rupa tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar kira-kira seperti itu ya. Kemudian nanti ada dampak dan proteksinya ya, ini sebenarnya sudah sebagian dijelaskan ya, di mana radiasi ini sangat berbahaya ya, kita harus bisa melindungi ya, karena kita menyadari bahwa itu sangat berbahaya maka kita harus melindungi diri kita jika dekat dengan instalasi radionuklir misalkan gitu ya. Kemudian untuk keterampilan adalah menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Baik, mapping ya, mapping. Jadi nanti yang dipelajari adalah satu tentang tenaga ikat inti. Tenaga ikat inti. Jadi inti itu ada yang mengikat gitu ya, kira-kira gitu ya. Ada energi yang mengikat gitu ya, energi siapa gitu ya. Berarti kalau ada energi yang mengikat berarti bisa juga nanti ada energi yang bisa menyebabkan ikatannya itu terganggu gitu ya. Kemudian ada yang energi ikatnya kuat, ada yang lemah gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Itu nanti dibahas bagaimana cara menghitung tenaga tenaga ikat inti. Sebentar ya, Ibu Kepala Sekolah nelpon.
Baik, kita lanjut. Mapping ya, jadi ada tenaga ikat inti ya, kemudian nanti menghitung energi ikat inti gitu kan. Kemudian nanti dari energi ikat inti itu nanti barulah terlihat kategori, katakanlah gitu ya. Kategori ada inti yang stabil, ada yang tidak stabil. Maka di sini nanti kita bahas kestabilan inti. Jadi kestabilan inti ini kira-kira ada inti atau inti gitu ya. Nah, selanjutnya nanti setelah katakanlah kita mengetahui inti yang tidak stabil, jadi sebenarnya yang radioaktivitas ini terjadi untuk inti yang tidak stabil, labil gitu kan. Kayak kamu kan labil nih. Jadi nanti dari tidak stabil itu dia ke radioaktivitas ya, yang tidak stabil dia akan mengalami gejala atau bisa mengalami peristiwa radioaktif gitu ya. Nah, radioaktivitas itu apa? Nanti kita coba bahas. Kemudian nanti ada reaksi inti, ya. Reaksi inti ada dua macam, ada reaksi fisi, ada reaksi fusi. Ya, kemudian nanti ada Bapak bahas tentang reaktor nuklir. Kira-kira gitu ya. Jadi perkembangan fisika inti, ya. Yang pertama adalah radioaktivitas ini pertama kali ditemukan oleh Becquerel, ya. Dari percobaannya dia mendapati bahwa plat film ini terganggu saat dekat dengan uranium. Plat foto terganggu berarti ada cahaya. Plat foto itu adalah sensitif terhadap cahaya. Ya. Sehingga kalau didekatkan pada suatu uranium, kemudian platnya berubah, maka uranium itu berarti memancarkan cahaya tertentu. Gitu ya. Uranium memancarkan sinar khusus. Ya. Kemudian di lain kesempatan Marie Curie, ya, Marie Curie ini berhasil mengisolasi dan menemukan zat radioaktif yang kemudian dinamakan polonium. Kemudian pada 1905 Einstein mengatakan adanya kaitan massa dan energi. Ya, ini paling terkenal rumus Einstein ini, walaupun dia dapat Nobel Prize kan dari fotolistrik, tapi rumusnya terkenal ini. MC kuadrat, saya yakin juga kamu sering lihat iklan. MC kuadrat ini adalah rumus kesetaraan massa dengan energi. Ini sebenarnya kita bahas nanti di bab 4 ya. Selain kesetaraan massa energi, kita bahas juga tentang relativitas waktu ya, panjang, kemudian massa dan momentum energi dan lain-lain. Ya, teori relativitas khusus dari Einstein. Ya, bab kok BAB doang, bab 4 BAB mah. Bab 4 maksudnya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi nanti kita agak offset dikit nggak apa-apa ya. Jadi ini tentang kesetaraan massa dan energi itu udah dipakai di bab ini. Padahal nanti baru kita bahas di bab 4, tapi nggak apa-apa gitu ya. Agak offset sedikit ya. Kemudian penemuan inti atom ya oleh Rutherford pada 1911 ya. Nah, si Rutherford ini sebenarnya kan dia ingin membantah teori atomnya si Thomson gitu kan. Kemudian terhadap sinar radioaktif berkembang karena ditemukannya deteksi kamar kabut Wilson dan tabung Geiger-Müller. Ya, jadi banyaklah yang alat-alat yang saat itu bisa mendeteksi mengetahui sinar radioaktif gitu ya. Kemudian reaksi pembelahan inti dipraktikkan oleh Hans dan Strassmann. Jadi karena pada saat itu para ilmuwan itu melihat bahwa ada sumber energi nih yang bisa dihasilkan dari suatu unsur ya yang bersifat ya. Nah, kembangkanlah teknik-teknik bagaimana cara menelarkan energi itu gitu ya. Salah satunya dikembangkan oleh Hans dan Strassmann ini ya. Han dan Strassmann ya. Bukan Strassman ya. Strassman berarti orang stres. Ini Strassmann ya kan. Nah, berkembang terus sampai akhirnya ditemukanlah cara membuat bom nuklir. Ya, perhatikan tahun ini agak dekat ya. Masih di era apa namanya? Perang Dunia Kedua gitu kan. Kemudian yang paling terkenal adalah kejadian Hiroshima Nagasaki 1945. Gitu kan. Benar digunakan untuk perang gitu kan. Tenaga yang dihasilkan dari beberapa kilogram bahan bakar radioaktif itu bisa menghancurkan satu kota gitu ya. Dan dampaknya luar biasa dirasakan ya sampai ada waktu yang lama gitu ya. Jadi ini mungkin sisi negatif ya, digunakan untuk membunuh orang kan, kalau bom nuklir itu kan untuk perang gitu kan. Padahal energi yang besar tadi bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia membutuhkan energi.
Kemudian eksperimen yang berarti sinar alfa ini sebenarnya cerita tentang ditemukannya teori atom dari Rutherford ya. Dari situ muncul istilah inti atom gitu kan, proton, neutron dari teori atomnya Rutherford gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah eksperimen hamburan sinar alfa ya. Ada plat tipis emas ya, kemudian ada detektor ya. Maka dari itu didapati gitu ya, didapati hasil pengamatan adalah ternyata sinar alfa terdeteksi di berbagai tempat. Artinya banyaklah sinar alfa itu yang lolos dari dari keping tipis emas itu ya. Seharusnya kalau sesuai dengan teori atom Thomson dia balik lagi tuh mental gitu kan. Nggak banyak yang diteruskan gitu ya. Karena menemukan satu atom yang bentuknya bulat gitu kan, menurut Thomson kan bentuknya bulat. Ternyata dari hasil percobaan terdeteksi di banyak tempat, artinya banyak yang lolos gitu ya. Banyak yang lolos, tapi sebagian kecil yang dipantulkan. Ya, bahkan sebagian alfa juga terdeteksi balik arah. Nah, yang berbalik arah ini adalah menurut Rutherford nanti adalah menumbuk inti atom. Rutherford memandang bahwa muatan positif ada di dalam atom, di intinya. Gitu ya. Kemudian sebagian besar atom itu mengumpul di inti atom. Inilah yang menghamburkan sinar alfa. Ya, sinar alfa yang berbalik arah tuh yang mental gitu kan, berbalik arah. Dia menumbuk suatu bagian yang disebut dengan inti atom. Teori atom Thomson gugur. Nah, percobaan dari hamburan sinar alfa itu kira-kira seperti ini ya. Jadi lempeng emas disinari oleh sumber sinar alfa gitu kan. Kemudian di sini ada detektor atau scintillator ya. Semacam detektor gitu ya. Jadi untuk mengetahui seberapa banyak berkas yang dilewatkan. Nah, setelah itu Rutherford mengajukan teorinya tentang struktur atom. Gambaran atom tuh kayak gini ya, modelnya kayak gini. Jadi tengah itu inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, kemudian elektron itu bergerak mengelilingi seperti tata surya ya, seperti orbit tata surya. Gitu ya. Jadi ini teori atom Rutherford. Sebenarnya setelah itu ada berkembang teori atom Bohr, kemudian teori atom kuantum gitu ya. Tapi ini yang kita pakai gitu ya. Artinya kita mengenal inti atom, kemudian ada partikel-partikel yang ada di inti atom. Sebuah atom terdiri dari kulit atom, tersusun oleh proton dan neutron, sedangkan elektron berada pada kulit atom. Proton adalah partikel penyusun inti atom yang bermuatan positif. Neutron merupakan partikel penyusun inti yang tidak bermuatan. Elektron adalah partikel negatif, tahu ya. Proton positif, neutron netral, dan elektron ya negatif. Ya. Partikel penyusun inti atom disebut dengan nuklida. Nah, kemudian cara menuliskan suatu unsur atau nuklida itu adalah seperti ini ya. Ini saya yakin sudah belajar di kimia X gitu ya. Ada AZ, di mana AZ ini adalah nomor massa dan nomor atom ya. Nah, dari nilai AZ dari suatu unsur X tadi, maka jumlah proton dari suatu inti dinyatakan oleh nomor Z gitu ya. Kemudian jumlah neutronnya adalah amin Z, kemudian elektronnya adalah Z juga kalau dia bersifat atomnya netral. Ya, kemudian di sini berkaitan dengan atom, maka satuannya adalah satuan massa atom ya. Itu adalah dinyatakan dalam SMA, satuan massa atom. Ya, dengan kesetaraan satu SMA adalah 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg. Mirip dengan angstrom untuk kalau berkaitan dengan gelombang, nanometer gitu ya, mirip ya. Jadi berkaitan dengan massa atom, karena massa atom itu sangat kecil, maka supaya sederhana ya dijabarkan aja satuan yang lebih simpel ya dalam satuan SMA. Ya. Kemudian kesetaraan satu SMA dengan energi ya, ini memakai tadi teorinya adalah massa dan energi ya. Ini nanti mungkin di bab 4 nanti mungkin Bapak jelaskan dari mana dapat angka ini ya. Ya tinggal dikonversi dari 1 elektron volt itu kira-kira gini ya, 1,6 kali 10 joule, nanti dikonversi juga dengan nilai C ya. Nilai C itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Bentar ya.
Oke, lanjut ya. Telepon dari manajer, Pak, ada job, Pak. Ya, job. Oke, lanjut ya. Tadi SMA ya, satuan massa atom. Kemudian isotop, isobar, isoton. Ini saya yakin udah pelajari di kimia. Kamu masih ingat, saya yakin isotop itu kalau nomor Z-nya ya, nomor atomnya sama ya. Nilai yang bawahnya sama nih ya, Z-nya itu namanya isotop. Kalau atasnya sama isobar ya. Kalau nomor masanya sama isobar. Kalau isoton itu kalau neutronnya amin Z-nya sama. Nah, ini ya, ini review saja nih. Oke, lanjut tenaga ikat inti. Nah, tadi inti itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, secara teori si proton dan neutron itu saling berikatan. Saling berikatan di apa namanya? Lagi membentuk lingkaran gitu kan, saling pegang tangan gitu ya, kira-kira proton dan neutron itu saling berpegangan seperti itu. Saling berikatan ya secara teori ya. Nah, kemudian apa namanya? Karena inti itu bermuatan positif, inti bermuatan positif kan, terdapat proton di sana. Jadi kalau misalkan Bapak punya muatan positif dengan positif secara elektrostatis gitu ya, maka terjadi gaya apa nih? Tolak menolak apa tarik menarik kalau ada muatan positif dan positif? Tolak menolak apa tarik menarik? Kanan, kanan. Tolak menolak, Pak. Tolak menolak gitu kan. Cowok sama cowok yang nggak mau gitu kan, cewek-cewek nggak mau gitu kan. Kecuali extraordinary ya kan. F, ini F gitu kan. Nah, sekarang kembali lagi, dalam suatu inti itu terdapat banyak proton, proton, proton. Nah, mereka saling berikatan dengan neutron. Katakanlah kita gambaran seperti ini ya. Nah, antara proton dengan proton ini kan tadi ada gaya elektrostatisnya, ya. Proton dengan proton menyumbang satu gaya elektrostatis. Sekarang bayangkan jika protonnya terus bertambah, proton bertambah. Kalau protonnya bertambah, maka gaya tolaknya juga akan bertambah. Gaya tolak elektrostatis gitu akan semakin bertambah juga. Karena muatan positif semakin banyak, gaya tolaknya semakin banyak. Nah, sekarang bayangkan gaya tolaknya semakin banyak, maka nanti kestabilan inti, gaya ikat inti antara proton dengan neutron yang ada di tengah ini, di inti atom yang awal ini, lama-kelamaan akan terganggu. Makin banyak protonnya, gayanya makin besar, ini akan bisa menghancurkan, bahkan melebihi gaya ikat inti. Gitu ya. Jadi kalau protonnya makin banyak, itu bisa mengganggu kestabilan inti. Inti itu stabil. Contoh inti stabil kayak gimana, Pak? Kayak misalkan unsur yang udah ada aja, misalkan air H2O, oksigen. Itu kan stabil, artinya unsurnya ya ada gitu kan. Intinya stabil. Tapi kalau inti yang tidak stabil itu ya membelah, berubah. Gitu ya, membelah atau berubah jika diberikan suatu treatment atau perlakuan khusus. Gitu ya. Suatu inti bisa bersifat stabil dan tidak stabil, kira-kira gitu ya. Nah, untuk mengukur tenaga ikat inti, ini adalah digunakan atau berkaitan dengan defek massa. Defek massa adalah penyusutan massa inti yang disebabkan oleh adanya perubahan massa inti menjadi energi ikat inti. Yang maksudnya gimana? Adalah penyusutan ya. Jadi apa namanya, perubahan atau selisih. Jadi secara rumus gini. Jadi kan kalau inti tadi terdiri dari proton dan neutron ya. Di inti atom itu ada proton, ada neutron gitu kan. Nah, jumlah antara massa proton ya dengan secara keseluruhan dengan neutron secara keseluruhan gitu ya. Ini yang sebelah kiri ya. Kemudian selisihnya dia menyusut gitu ya. Selisihnya dengan massa inti. Selisihnya dengan massa inti itu adalah menjadi defek massa selisihnya. Nah, defek massa ini nanti yang akhirnya nanti menjadi energi ikat inti sesuai dengan kesetaraan massa dengan energi Albert Einstein. Gitu ya. Jadi sebelum kita lihat menghitung tenaga ikat inti, kita Bapak ulangi lagi, untuk defek massa adalah selisih antara jumlah massa penyusun inti dengan massa inti itu sendiri. Gitu ya. Nah, massa inti gimana maksudnya, Pak? Massa inti itu udah ada tabelnya. Kalau kamu punya tabel periodik yang mungkin lebih lengkap, itu ada disajikan massa inti daripada nuklida tersebut. Nah, kemudian massa proton ada. Nah, massa proton sekitar segini nih. 1,0783 SMA ya dalam SMA. Massa neutron segini. 1,00866 SMA.
Jadi selisih antara jumlah proton yang ada atau neutron yang ada dengan massa inti satu nuklida itu ya, itu menghasilkan suatu nilai defek massa delta M. Nah, nilai defek massa ini nanti akan dikonversi menjadi tenaga ikat inti sesuai dengan persamaan kesetaraan massa dan energi dari Albert. Maka nilai energi ikat inti adalah E sama dengan MC kuadrat ya, tapi M-nya jadi delta M tadi sesuai dengan defek massa. Atau dikalikan dengan delta M dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Gitu ya, karena tadi kesetaraannya adalah 1 SMA gitu kan. 1 SMA adalah setara dengan 931 mega elektron volt. Mega ya, mega itu berarti 10⁻6 mega elektron volt. Gitu ya. Jadi menghitung energi ikat inti berkaitan dengan defek massanya. Ya, dikalikan dengan 931. Nah, energi ikat inti dapat menentukan tingkat kestabilan. Jadi energi ikat inti yang besar, ya berarti dia stabil. Ikatannya kuat gitu kan. Chemistry-nya kuat kalau kita bilang lah chemistry gitu kan. Nah, semakin besar energi ikat per nukleon ya, itu berarti semakin stabil. Per nukleon itu maksudnya ikatan antara proton dan neutron maksudnya gitu ya. Kalau makin besar energi ikatnya ada. Nah, kenapa bisa stabil? Karena menghancurkan ikatan yang energinya besar tadi dibutuhkan juga energi yang besar pula ya. Jadi energinya kuat, besar ya lebih stabil. Gitu ya. Nah, ini contoh soal untuk menghitung energi ikat inti. Mungkin kita kerjakan dulu ya. Contoh nih ya. Jadi di bab ini sebenarnya hitungannya gampang ya. Kurang tambah kali udah selesai. Tapi yang menjadi masalah adalah digit koma di belakangnya biasanya 3 atau 4 atau bahkan 5 digit di belakang koma. Dan itu tidak boleh dibulatkan. Ya, tidak boleh dibulatkan karena memang nilainya kalau dibulatkan nanti bisa menghasilkan nilai 0 gitu kan. Jadi jangan sekali lagi 7,018 SMA. Aduh Pak, 018 Pak hilangin aja nggak bisa, nggak boleh. Jadi semua harus dihitung. Ya. Jadi kita baca massa isotop ya, bukan isotop ya, isotop. Li 73 ya, berarti ini massa intinya M inti. Massa intinya 7,018 SMA. Hitung energi ikat inti ya. Jadi yang ditanya adalah E-nya energi ikat inti, di mana diketahui massa proton katanya adalah 1,008 SMA. Massa neutron adalah 1,009 SMA. Ya. Nah, berarti untuk menghitung energi ikat inti tadi kita punya persamaan adalah E sama dengan defek massanya dikali dengan C kuadrat. Atau tadi delta M dikali dengan 931 mega elektron. Sehingga kita tentukan dulu defek massanya. Tadi ada Z-nya dikali massa protonnya, ya, ditambah dengan amin Z-nya gitu kan, dikali dengan massa neutronnya, dikurangi dengan massa inti. Ini ya. Oke, kita hitung dulu Z-nya berarti berapa nih? Lithium 73. Z-nya berapa? Nan, berapa Nan? Hanan mulu nih. Soalnya yang di display yang ada di Bapak nih Hanan. Gimana? Mana Pak Berapa tadi Nan? Pak? Gimana Pak Z-nya? tadi Pak? Hah? Z-nya berapa? Lithium 73. Berarti nilai Z-nya berapa? Aduh, 4. Nan, 4 apa? Z, Z. Kan kalau ada nuklida A, Z. Oh, 3. 3. Ya, 3 Nan ya. Massa 3 Pak. proton 1,008 tambah. Nah, amin Z baru 4 Nan. Neutronnya 7 Oh, kurangi ya. 3 ya. Kali massa neutronnya adalah 1,009. Kurangi massa intinya 7,018. Gini ya, nggak boleh dibulatkan. Coba dibulatkan nih. Oh, satunya bilang berarti 3 tambah 4 kurangi 7. 0 kan? Nah, itu nggak ada. Nggak boleh ya. Gitu kan, kalau dibulatkan misalnya 1, ini 1 Pak. Ini 7 aja Pak, 0 kan jadinya. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak boleh dibulatkan. Ini 3,024 ya. Tambah 4,036 kurangi 7,018. Oke. Ini hasilnya ada yang tahu berapa? 0, berapa ini Nan? 6 ya, 6,42 ya, 0,42 ya. Kalau nggak salah berarti benar ya. Nah, ini defek massanya dapat nih. Ya, berarti
delta E-nya, energi ikatnya tinggal kalikan delta M kali 931 mega elektron. Berapa hasilnya? Tolong hitung ini. Saya sambil mantau nih. Bioga. Enggak, tolong hitungin enggak nih. 0,042 kali 931. Enggak. Ya, Pak. Iya, berapa enggak? Tolong hitungin enggak? Berapa enggak? 0,042 kali 931. 39. 102, Pak. Oke, gitu ya. Kok SMA sih mega elektron volt ya. Tapi nanti kalau kemudian nggak boleh kalkulator ya. Yang belajar. Ini gampang ya, dan cuma tambah kurang kali udah beres. Tapi koma-komanya banyak itu ya. Oke, itu saya kira nggak ada pertanyaan ya. Semua kelas yang Bapak pelajaran ini mah gampang Pak. Nggak ada yang lebih susah Pak. Ini nanti yang lain bisa nanti dicoba ya. Nah, jadi sekarang mau bicara stabilan inti ya. Tadi energi ikat inti ini menentukan stabilan inti. Yang energi ikat intinya besar, maka intinya stabil. Gitu ya. Tapi tadi Bapak jelaskan bahwa dengan penambahan jumlah proton akan menambahkan gaya elektrostatis yang sifatnya tolak-menolak antar proton. Jadi di inti itu banyak proton, berarti banyak juga nanti gaya tolaknya. Saling tolak-menolak, jadi terpecah. Kita kayak negara aja kan, kalau saling tolak-menolak gitu kan. Berbeda pendapat, tolak-menolak gitu kan. Makin banyak tolak-menolaknya, makin tidak stabil gitu ya. Kira-kira hampir sama gitu kita ya. Jadi unsur yang nomor atomnya lebih kecil dari 20, Z-nya kecil dari 20-nya inti yang stabil. Ya. Kemudian untuk nomor atom yang lebih besar dari 20, nah harga perbandingan neutron dan protonnya N per P-nya berangsur naik dan mencapai 1,5. Untuk nomor atom 80. Ya, jadi ini bisa dilihat dari grafik ini ya. Ini grafik kestabilan inti. Jadi di sini sumbu Y ini nilai Z ya. Nilai Z, nilai nomor atom, kemudian ada nomor massa di sumbu X-nya gitu ya. Nah, sini ada garis N sama dengan Z. Ini adalah sebagai garis acuan sama dengan Z ini derajat ya, tengah-tengah gitu ya. Nah, kemudian unsur-unsur itu dimasukkan sini berdasarkan nilai N dan Z-nya. Maka itu bisa katakanlah di situ kita terbentuk seperti ada pita. Ya, perhatikan di sini ada pita nih. Nah, yang apa namanya yang orange ini disebut dengan pita kestabilan di bagian ini. Ya, yang orange ini kira-kira ini bisa disebut dengan pita kestabilan. Yang ada di sini berarti stabil. Tapi yang di luar ini yang warnanya biru nih, ya, itu berarti intinya itu tidak stabil. Nah, untuk nomor atom yang lebih besar dari 82 itu disebut dengan inti yang tidak stabil. Ya, perhatikan di sini, mulai dari Z ini lebih besar dari 82 atau di beberapa buku ini ada nulisnya Z lebih besar sama dengan 83. Sama sebenarnya artinya gitu kan. Maka pada unsur yang demikian ya, itu umumnya tidak stabil. Karena kenapa? Karena kelebihan proton. Ya, kelebihan proton-protonnya banyak, jadi gaya elektrostatis tolak menolak yang semakin banyak yang akhirnya mengalahkan gaya ikat inti. Gaya tolaknya mengalahkan gaya ikat inti. Untuk atom-atom yang Z lebih besar dari 83 atau biasanya kita sebut dengan atom berat. Atom berat ya. Atom-atom berat itu biasanya yang radioaktif itu atom-atom berat. Gitu ya. Jadi atom yang lebih kecil dari 82 itu lebih relatif stabil. Ketidakstabilan dari suatu unsur akan menyebabkan unsur tersebut melakukan peluruhan. Nah, kenapa dia meluruh adalah untuk mencapai kestabilan. Jadi setiap atau secara alamiah gitu ya, setiap sistem itu yang tidak stabil itu secara alamiahnya ingin mencapai kestabilan. Contoh misalkan ada suatu campuran air panas, air dingin, suhunya berbeda, dia mencapai suhu seimbang. Gitu ya. Mencapai keseimbangannya. Atau misalkan di alam ya, ada ketidakseimbangan gitu kan. Terjadi keseimbangan. Misalkan global warming gitu kan, CO2 meningkat gitu kan. Nah, akibatnya supaya seimbang ya ozonnya itu bolong gitu kan.
ozonnya menipis gitu kan, karena si CO2 ini menghantam ozon. Nah, dihantamnya ozon itu ya untuk mencapai kestabilan gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi dari ketidakstabilan tadi untuk mencapai kestabilan, perubahan-perubahan. Nah, itu pun terjadi pada inti atau unsur yang tidak stabil itu. Dia maunya jadi stabil. Nah, dalam mencapai unsur yang lebih stabil dari sifat yang awalnya tidak stabil itu, dia melakukan peluruhan. Peluruhan itu adalah perubahan kayak reaksi kimia aja. Misalkan unsur X jadi unsur apa gitu ya. Nanti lebih banyak juga nanti disajikan ini dalam bentuk reaksi kimia gitu ya. Reaksi-reaksi kimia gitu kan. Jadi saya ulangi bahwa ketidakstabilan ini pengennya stabil. Nah, peristiwa dari unsur tidak stabil, stabilannya dengan itulah yang disebut dengan radioaktivitas. Kan inti berat, dia tidak stabil, maunya kan stabil. Saat dia ingin mencapai kestabilannya, dia meluruh. Ya, mencapai kestabilan dia meluruh. Nah, dalam peluruhan itu dihasilkanlah sinar-sinar radioaktif. Ya, jadi yang disebut dengan radioaktivitas adalah inti yang tidak stabil akan meluruh dengan memancarkan sinar radioaktif yang meliputi sinar alfa, beta, gamma untuk mencapai kestabilannya. Peristiwa ini disebut aktivitas. Nah, ini mungkin ada beberapa gambar. Ini ada biasanya ini untuk peringatan ya bahwa di situ ada instalasi radioaktif gitu ya. Sini ini berbahaya, berarti hati-hati kalau dekat dengan simbol ini. Atau mungkin ada beberapa versi dengan simbol yang lain juga ya, yang seperti yang itulah gitu ya. Yang kuning, agak kuning juga, bisa ada gambar tengkorak gitu kan. Atau simbol-simbol yang lain biasanya untuk menandakan berbahaya gitu ya. Nah, ini unsur radioaktif gitu ya. Nah, perhatikan yang megang ini jangan sembarangan, harus dilapisi ya. Dilapisi ini pakai sarung tangan khusus gitu ya. Karena ada radiasinya ya. Tadi kembali lagi radioaktivitas itu dipancarkan sinar alfa, beta, gamma. Ini adalah sinar-sinar berenergi tinggi yang bisa katakanlah merusak. Oke, lanjut. Nah, tadi dihasilkan sinar alfa, beta, gamma. Jadi perlu kita bandingkan nih apa perbedaannya alma. Nah, ini gambar ilustrasi untuk daya tembus. Nah, daya tembus untuk alfa ini lebih kecil, beta dia bisa nembus kertas. Nah, gamma bisa nembus sampai aluminium gitu ya. Kalau beta tidak bisa. Kira-kira gitu ya. Jadi gamma itu memiliki daya tembus yang paling besar, paling kecil adalah alfa. Nah, alfa ini berarti dia memiliki alfa ya. Sifat alfa itu dia memiliki muatan positif ya. Kemudian massa dan nomor atomnya, nomor massa, nomor atom dari 4 dan 2, sehingga itu disebut dengan inti helium ya. Saya kira ini udah tahu nih di kimia udah belajar ya. Inti helium ya 42 alfa itu ya, adalah sama dengan inti helium 42. Jadi suatu peluruhan yang menghasilkan alfa ya disebut dengan peluruhan alfa. Radioaktif meluruh menghasilkan alfa ya, peluruhan alfa. Gampang ya. Kemudian sifat-sifat khusus untuk sinar alfa ini Bapak jabarkan beberapa ya. Jadi sinar alfa ini memiliki daya tembus yang paling kecil, kemudian dia bermuatan positif ya, sehingga kalau bermuatan positif dia dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Ya, dia dibelokkan. Gitu ya. Kemudian dia punya daya ionisasi yang paling besar ya. Bukan daya tembus. Daya tembusnya paling lemah ya. Daya ionisasi paling kuat karena dia masanya paling besar. Dia kan masanya 4 nih. Masanya 4. Maka dia daya punya ionisasi yang paling. Ini sinar alfa. Kemudian lebih lambat ya, dia kecepatannya 0,05 ya, sekitar itu 0,05 C gitu ya, sampai 0,07. Kemudian peluruhan beta, kalau peluruhan beta ya berarti menghasilkan beta gitu kan. Menghasilkan beta, kira-kira apa sama reaksinya kayak gini ya. C14.6 jadi C14.7 ya, dengan menghasilkan satu partikel beta ya, 0-1. Jadi muatannya negatif ya. Muatannya negatif berarti dia juga dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Sifat-sifat sinar beta. Nah,
Silahkan dibaca sendiri. Sorry, kelewatan ya. Jadi radiasi apa namanya daya tembusnya dia tengah-tengah gitu kan. Kemudian dia apa namanya dibelokkan oleh medan magnet karena bermuatan negatif. Kemudian dia tembusnya lebih besar dari alfa ya. Dia partikel bermuatan negatif. Itu intinya sih ya. Yang nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian pemancaran sinar gamma, peluruhan gamma ya. Berarti ini adalah ya radioaktif dengan menghasilkan gamma. Ya, peluruhan gamma. Contoh reaksinya karbon 12,6, karbon 12,6 sambil memancarkan gamma. Ya. Gamma 00. Berarti kalau 00 ini dia tidak bermuatan, tidak bermassa ya, sehingga dia memiliki apa namanya atau tidak dibelokkan oleh medan magnet. Kemudian daya ionisasinya paling lemah ya. Kan dia masanya sebenarnya masanya itu diabaikan ya. Jadi mendekati 0, jadi dianggap 0. Kemudian tidak dibelokkan karena tidak bermuatan dan termasuk gelombang elektromagnetik yang seperti kita sudah bahas di bab sebelumnya ya. Bab 1. Dia merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus paling besar karena lambdanya paling kecil gitu kan. Kemudian dia memiliki energi yang paling besar. Kemudian kecepatannya ada sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Kemudian interaksi menimbulkan fotolistrik ya. Kemudian juga bisa menimbulkan produksi pasangan. Produksi pasangan itu apa? Nanti belum dibahas ya, ini lebih ke fisika teori. Di SMA belum dibahas produksi pasangan. Aktivitas radioaktif. Nah, tadi ada benda-benda yang bersifat radioaktif. Dia meluruh, berubah kan. Bisa seperti menggunakan mobil katakan gitu ya. Mobilnya ada yang kecepatannya 60 km per jam, ada yang 80 km per jam dan lain-lain gitu ya. Berarti kalau kita sama dengan konsep kecepatan V itu kan perubahan jarak dibagi selang waktu kan gitu ya. Seberapa besar jaraknya berubah per waktu, semakin besar perbandingan S per T, maka kecepatannya makin tinggi. Nah, itu juga didefinisikan untuk aktivitas. Jadi, kalau ada suatu inti radioaktif dia meluruh, berarti kan dia berubah nih, jumlahnya berubah. Menyusut gitu kan, meluruh, berkurang. Nah, berarti kecepatannya dalam berubah jumlah partikelnya, perubahan jumlah partikelnya, ini akan menentukan aktivitasnya. Jadi aktivitas ini yang mirip dengan kecepatan. Kalau aktivitasnya tinggi, maka dia perubahan jumlah partikelnya per satuan waktu lebih besar. Nah, di sini bisa kita kategorikan ada inti yang cepat meluruh gitu kan, aktivitasnya lebih tinggi, ada inti radioaktif yang lambat dalam meluruh. Aktivitasnya berarti rendah. Gitu ya. Jadi aktivitas ini ukurannya adalah dN per dt. dN ini diferensial ya. N ini jumlah partikel, jumlah inti atau jumlah partikel. N ini. D ini untuk menandakan ini diferensial ya. Seperti V itu S per T itu secara diferensial bisa ditulis itu dx per dt gitu ya. Dari matematik saya kan juga udah belajar ya, turunan-turunan X itu ya menyatakan posisinya. Jadi kalau perubahan posisinya itu lebih besar per satuan waktunya, itu menandakan bahwa dia lebih cepat. Nah, ini juga mirip. Perubahan intinya lebih banyak per waktu, maka dia juga lebih aktif gitu ya. Nah, di sini karena dia menyusut ya, min itu menandakan bahwa dia berkurang. Ya, jumlahnya itu berkurang. Oke. Nah, satuan untuk aktivitas itu dinyatakan dalam dua satuan, yaitu Becquerel atau Becky ya, dan Curie atau CI ya. Setarannya 1 Curie 3,7 kali 10 Becquerel. Becky ya. Oke, ini aktivitas ya. Oke, lanjut. Kemudian waktu paro. Nah, tadi kan unsur itu meluruh ya, berubah. Nih, misalkan tadinya ini satu nih, misalkan jangan hitam deh. Misalkan gini deh. Misalkan tuh tadinya satu unsur nih. Terus dia meluruh ya. Dia katakanlah dia bersifat radioaktif, dia meluruh. Jadi tinggal setengahnya. Misalkan gini. Tadinya satu, nah sekarang tinggal setengahnya nih. Nah, sekarang gini ya. Jadi ini satu kesatuan. Artinya dia awalnya satu ya utuh lah gitu ya. Ini awal nih. Kemudian dia meluruh. Nah, sekarang tinggal separuhnya misalkan gitu ya, tinggal setengahnya nih.
Nah, ini kan memerlukan waktu. Dari di awal dia meluruh, kemudian tersisa nih, ini tersisa tinggal separuh, tersisa tinggal separuh atau separuh lah ya. Jadi nanti mungkin ditanyakan dengan guru bahasa Indonesia nih, ini paruh atau paruh nih. Jadi ada beberapa buku nulisnya paruh, ada yang beberapa buku nulisnya paro. Kalau paruh itu sama nggak dengan paruh burung? Jadi sini paruh ya. Jadi maksudnya separuh ya, setengah gitu ya. Jadi nggak usah diributkan untuk fisika apakah paruh atau paruh. Nah itu silakan diributkan di bahasa Indonesia. Jadi itu separuh tinggal setengahnya gitu kan. Nah berarti kan butuh waktu nih dari awalnya satu dia meluruh tinggal separuhnya. Nah waktu yang diperlukan dari satu bagian utuh menjadi tinggal separuhnya ini disebut dengan waktu paruh. Jadi waktu yang dibutuhkannya atau waktunya ini kita sebut dengan waktu paruh T setengah. Simbolnya T setengah, bukannya T kali setengah, tapi memang tulisannya T setengah gitu ya. Waktu paruh, waktu yang diperlukan untuk zat radioaktif meluruh dan tinggal separuhnya. Gitu, bisa dipahami. Sabita bisa dipahami, Sabita? Sabita mana? Sabita ini ada yang di display depan Bapak nih, Sabita. Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Kalau nggak bisa nanya ya, malu-malu ya. Gitu ya, meluruh tinggal separuhnya. Ya. Nah itu tadi nih, silakan dibaca sendiri. Nah, bagaimana menentukan waktu paruh dari suatu unsur radioaktif gitu kan? Nah, ini tergantung dari hubungannya dengan aktivitasnya. Berhubungan aktivitas tadi berhubungan dengan apa namanya? konstanta peluruhan. Jadi di sini lambda di sini bukan panjang gelombang, bukan, tapi konstanta peluruhan. Nah, ini konstanta peluruhan ini berkaitan dengan aktivitas, berkaitan dengan aktivitas. Nah, waktu paruh T setengah itu untuk mendapatkannya adalah berhubungan dengan konstanta peluruhan adalah Len 2. Ini bacanya Len, bukan in ya. Len. Len itu ada yang tahu Len itu apa? Di matematik udah belajar belum ya? Len. Udah belajar belum? Mutiara, udah belajar belum Mutiara? Mutiara. Iya, Pak. Udah belajar belum natural Len? Belum kalau di matematika, Pak. Belum. Nanti Bu Dokter mah harus belajar ya Bu Dokter Len. Iya, Pak. Len. Nah, Len ini ada sebenarnya logaritma. Logaritma itu biasanya kalau kita nulis log itu kan basisnya 10. Nah, untuk Len ini adalah logaritma yang basisnya nilainya adalah E. E ini adalah bilangan alam. Ya, bilangan alam itu apa? Udah belajar belum matematika bilangan alam ya? Mutiara? E. Belum juga, Pak. Belum ya. Nanti karena kamu mulai kasih Bu Nur Puji silakan dibahas, Bu. Bahas. Jadi logaritma yang nilai basisnya adalah E, ini disebut dengan logaritma natural atau LN. Bukan luar negeri, tapi logaritma natural ya kan. Nah, ini tinggal kalau di kalkulator tinggal pencet aja tuh. Biasa di log kalau kamu pencet shift atau second function-nya itu len gitu jatuhnya ya. Len 2 itu ada nilai 0,693. Lambda di sini adalah konstanta peluruhan. Jadi untuk menghitung, jadi konstanta peluruhan ini udah ada tabelnya. Maksudnya misalnya unsur uranium berapa konstanta peluruhannya udah ada. Jadi waktu paruhnya bisa ditulen 2 per konstanta peluruhan. Oke, itu waktu paruh. Nah, bagaimana sekarang hubungan antara tadi tuh ada unsurnya N0 ya. Unsur awal itu N0 kan tadi 1 gitu kan. Dia membelah gitu kan atau meluruh tinggal setengahnya. Nah, yang setengah ini kita sebut dengan N, jumlah partikel sisa yang tersisa. N0 ini awalnya gitu kan. Setelah meluruh ini akhirnya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara N0 dengan waktu paruhnya? Nah, diberikan oleh persamaan ini. N sama dengan setengah pangkat N kecil ya dikali dengan N0. Ya. N0 adalah jumlah partikel awal, N adalah jumlah partikel tersisa. Kemudian apa namanya? N kecil adalah perbandingan antara T kecil per T setengah. Gitu ya. N kecil T kecil per T setengah. T kecil apa? Waktu peluruhan. Lama dia meluruh berapa? Berapa lama gitu kan. Ya, nah ini yang sering keluar nih yang hitungan ini sama yang perhitungan tadi energi ikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Lanjut kalau gitu Pak. Mudah-mudahan ngerti ya. Kita hitung contoh ya. Waktu paruh suatu unsur radioaktif diketahui sebesar 30 menit. Berarti T setengah. Ya, diketahui T setengahnya 30 menit. Kemudian dalam waktu 2 jam, berarti 2 jam dia meluruh kan. 2 jam dia meluruh, berarti T kecilnya. Dia meluruh selama 2 jam. 120 menit. Ya, terus meluruh kan. Nah, sekarang yang ditanya untuk yang poin A, yang tersisa itu berapa? Berarti ini adalah N-nya, jumlah inti yang tersisa. Bagian yang tersisa. Yang sudah meluruh, berarti ini N yang meluruh. N yang meluruh. Ya, gimana nih kita itunya nih? Nah, kita hitung dulu. Tadi kan hubungan antara N0 gitu kan adalah tadi N sama dengan setengah pangkat N kecil kali N0 gitu ya. Makanya kita hitung dulu N kecilnya. Berarti N kecilnya dari T dan T setengah ini. Tadi N kecil ada T dibagi T setengah. Ya, berarti ini 30. Oke, kebalik. 120 dibagi dengan 30. Berarti 4. Masukkan ini, berarti ini setengah pangkat 4 kali N0. Setengah pangkat 4 berapa ya? Mut, berapa mut? Setengah pangkat 4 mut. Mut. 16 ya Pak, 1/16. Oke. Ini N0. Iya. Takutnya keluar 8, Pak. Biasanya tuh kadang-kadang ya, Bapak sudah sering ngalami. 2 pangkat 4. 8 ditulis itu kan. Karena 2 kali 8. 2 kali 4. 16, 1/16 N0. Artinya di sini, ini pertanyaan A ya. Artinya di sini, setelah dia meluruh selama 2 jam, maka tersisa hanya 16 bagian. 1/16 bagiannya saja. Ini yang tersisa. Gitu kan. 1/16 bagian awalnya. 1/16 N0. Nah, berarti yang meluruh berapa? Yang meluruh ya selisihnya itu ya. N yang meluruh. Berarti selisih antara yang awal dikurangi dengan yang akhir. Yang awal kan ya 1 N0. Yang tersisa kan cuma 1/16. Udah, berarti yang sudah meluruh adalah 15/16 bagian. Atau 15/16 N0. Ini yang meluruh. Yang meluruh. Gampang ya. Cuman ini mungkin ada pangkat-pangkat yang kadang-kadang nanti membutuhkan sifat-sifat logaritma ya. Namanya eksponen kan berhubungan dengan logaritma ya. Kita coba untuk soal yang lain. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut nih. Oke deh, kita coba contoh yang kayak ada eksponennya gitu. Nah ini ya. Tapi sebenarnya gampang sih ya, saya kan udah bisa lah. Tapi ini contoh saja ya. Suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paro, nanti T setengah ya, 20 hari. Agar zat radioaktif hanya tinggal 1/8 saja. Hanya tinggal, berarti sisanya kan, berarti itu N. 1/8 saja dari jumlah asal, berarti 1/8 N0. Waktu, jadi ditanya berapa lama dia supaya tinggal 1/8 dengan waktu paruh adalah 20 hari. Ya udah, ini kan tinggal pakai aja persamaan N sama dengan setengah pangkat N kecil dikali dengan N0. Ya, N-nya ini 1/8, N0 ya, nah setengah pangkat N. Jadi N-nya bisa kita cari dulu gitu kan, N0. Berarti kita coret. Jadi sini 1/8 sama dengan setengah pangkat N. Nah, sini kan sebagai sifat eksponen gitu kan. Nah, biasanya itu yang menyusun soal itu pasti yang ini tuh udah bisa dijadikan setengah pangkat. Jadi kan setengah pangkat 3 ya kan. Jadi biasanya itu sudah di set sedemikian rupa tuh angkanya 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 dan seterusnya, 2 pangkat N. Ya. Sehingga sampai sini kan kalau secara sifat eksponen atau logaritmanya kan bisa kita di sini 3 sama dengan N. Kan gitu ya. Ya udah, N-nya kita dapat 3 nih. Berarti kalau N-nya dapat 3, maka N tadi kan itu T kecil per T setengah. Sehingga 3 sama dengan T-nya mau kita tanya, T setengahnya ada 20, maka T-nya adalah 60 hari.
Gitu ya. Jadi catat bahwa yang merancang nih biasanya nih kalau yang baik gitu kan, yang baik itu ya nilainya kelipatan 2 pangkat gitu kan. Tapi kalau yang iseng gitu kan, coba nih diganti nih, misalkan Bapak ganti nih gini nih, angkanya nih ya. Misalkan ini 1/9 nih, 1/9 bagi sisa, berarti kan kamu ketemu nanti begini. Nih, 1/9 sama dengan setengah pangkat N. Nah, kalau gini gimana nih kita nyari N? Teresia, gimana Tere? Kalau kayak gini nih yang hijau nih, nyari N-nya gimana Tere? Tere, halo Tere. Where are you? Ada, Pak. Gimana Tere kira-kira nih? Diapain tuh? Bantuinnya sama Rehan mana ya? Rehan Akbar. Ya, Pak. Gimana Han kira-kira kalau dapat begini? Pakai Siapa tahu nanti, pakai logaritma. iya pakai logaritma. Ya, tuh ya logaritma ya selanjutnya nanti tinggal dikasih log sini kan, kasih log tinggal pakai sifat-sifat logaritma. Sebenarnya yang 1/8 ini juga sebenarnya pakai log gitu kan. Nanti pakai sifat-sifat logaritma ketemunya jadinya ya 3 sama dengan N gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi ada katakanlah ketemu orang yang iseng gitu kan, 1/9 nggak nyambung sama setengah nih. Pangkat berapa nih gitu kan. Nah, pakai sifat logaritma. Gitu ya. Siapa tahu ketemu kan, kayak Bapak kan iseng sebenarnya ya kan. Nanti. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, nggak ada ya. Lanjut. Terus ini bentuk grafik ya. Ini nggak Bapak hitung semua, tapi kalau ada grafik tinggal kamu lihat di grafik itu berapa waktu paruhnya. Ya, ini berarti ada N jumlah partikel. Berarti dari grafik ini apa yang bisa kamu tulis nih? Alif Raya nih, Alif. Monitor Alif. Ya, Pak. Dari grafik ini apa yang bisa ditulis? Diketahuinya apa nih dari grafik ini? N0 berapa, Liv? N0. Oh, 6 ya, Pak. Iya. Kemudian paroknya berapa? Kok Hanif sih? Alif gitu ya, maaf ya. Liv. Waktu parohnya berapa? Berapa, Liv? Awalnya 6 ya, Liv ya? Awalnya 6, Liv. Tinggal separuhnya berarti berapa nih? Separuh dari 6 berapa nih? 3, Pak. 3. Nah, sekarang lihat waktunya itu di berapa saat dia tersisa Oh, di 2, 3. Pak. Nah, jadi waktu paruhnya adalah 2. Pak. Nah, ini dalam tahun katanya ya, berarti ini 2 tahun. Gitu, Liv. Gampang kan? Ya, Pak. Gampang kan? Merem gitu kan. Gak ada yang lebih susah, Pak. Gitu. Nah, sekarang apa yang ditanya? Yang A, waktu paruh ini udah kita jawab. Nih, ini jawabannya A kan. Waktu paruhnya 2 tahun dari grafik. Jumlah partikel setelah 2 tahun. Berarti ini T kecil kan? Ini 2 tahun. Waktu paruhnya kita udah dapat 2 tahun. Nah, T kecilnya 12 tahun, waktu paruhnya 2 tahun. Tinggal gunakan persamaan yang tadi. Yang setengah pangkat ini N kecilnya cari dulu kali N0. N0-nya ada 6. Udah, bla bla bla. Nanti bisa dilanjutkan. Gitu ya. Jadi kalau disajikan grafik, dari grafik itu bisa kamu tentukan N0-nya dan waktu paruhnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Mudah-mudahan dipahami. Lanjut, Pak. Nah, ini juga nanti buat latihan saja ya. Kemudian berlanjut reaksi inti ya. Reaksi inti merupakan peristiwa suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan memancar alfa, beta, gamma ataupun partikel elementer yang lain ya, proton, neutron, positon dan neutron. Ya. Jadi berkaitan dengan pemancaran sinar alfa, beta, gamma atau berkaitan dengan dihasilkannya partikel-partikel dasar elementer ya, partikel dasar atau partikel elementer itu adalah dinamakan dengan reaksi inti. Nah, reaksi inti ini adalah sangat erat kaitannya dengan yang dinamakan dengan reaksi berantai atau chain reaction ya, bukannya chain killer ya. Hati-hati nih yang suka main perang-perangan game chain killer kenalnya. Inti adalah chain reaction, artinya reaksinya itu terus berlangsung, berantai tanpa henti.
Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini misalkan ada uranium, sini uranium, suatu bahan bakar radioaktif ya. Contohnya uranium. Nah, untuk bisa karena dia tadi kan dia unstabil nih, labil kan dia ya, tidak stabil, dia unsur yang besar nih, dia ini Z-nya ini 92 berarti kan lebih besar daripada apa namanya 83 kan, berarti ini tidak stabil. Diganggu sedikit siapa? Neutron. Ini ditembak oleh neutron. Kamu kan kalau lagi labil kan ditembak bisa kena kan? Ini lagi labil nih, tembak bisa kena, hati-hati ya. Ditembak maksudnya ada yang modus jahat katakanlah gitu ya, orangnya lagi labil gitu kan, ada yang modus jahat ya dipengaruhi gitu kan, nah terbawa. Jadi hati-hati jangan sampai labil gitu kan, harus stabil. Iya atau tidak gitu kan. Ditembak oleh neutron. Neutron cepat ya, neutron berenergi tinggi. Tembak nih. Ini salah satu teknik yang tadi Han dan Strassmann ya. Jadi dia mendapati bahwa dengan cara menembakkan si unsur radioaktif dengan neutron cepat ini bisa menghasilkan reaksi berantai. Yang selanjutnya bisa menghasilkan neutron-neutron yang lain. Jadi perhatikan di sini neutron ini adalah pemicunya. Pemicunya adalah neutron. Nah, dia membelah ya, membelah artinya dia terjadi apa namanya? Radioaktivitas. Dia meluruh, berubah menjadi krypton di sini dan barium. Contohnya ya. Dan krypton dan barium ini juga sambil memancarkan lagi dua neutron sekarang ya. Nah, setiap neutron juga akan memicu lagi reaksi yang berikutnya. Dia nembaknya kena lagi dengan unsur yang tadi si barium, kena lagi, muncul lagi, membelah lagi menjadi unsur yang baru yang lain. Jadi perhatikan di sini awalnya satu neutron, dua, sekarang empat nih. Neutron ini empat. Membelah lagi gitu kan, bereaksi lagi menjadi 8 dan seterusnya. 16, 32 dan seterusnya, gitu ya. Setiap tahapan reaksi tadi ya, tahap pertama, kedua dan ketiga itu menghasilkan energi masing-masing. Ya, ini energi ya. Di sini ada energi. Energi dan ini terus berantai sampai sangat banyak. Sampai dia mencapai kestabilannya. Gitu ya. Jadi ini bisa disebut dengan reaksi berantai sambil memancarkan di sini neutron dan partikel-partikel yang lain. Tapi di sini contohnya ilustrasinya adalah neutron. Gitu ya. Jadi kenapa sih bisa energinya sangat besar? Karena dia reaksi berantai. Setiap rantai reaksi tadi mengandung energi. Lanjut. Nah, kemudian tadi setiap reaksinya menghasilkan energi reaksi. Bagaimana sekarang kita menghitung energi reaksi pada suatu tahap ya radioaktivitas gitu ya. Misalkan ada suatu reaksi radioaktif gitu ya. Misalkan ada unsur A besar ya ditambah dengan unsur A kecil menjadi B besar, B kecil dan sejumlah energi. Q ini energi ya. Nah, bagaimana menghitung besarnya? Ini berkaitan dengan konsep defek massa atau kesetaraan massa dengan energi Albert Einstein. Gitu ya. Jadi energi yang dihasilkan adalah selisihnya nih. Selisihnya antara massa reaksi ya dengan hasil reaksinya. Kalau di kimia mah reaksi itu reaktan ya. Dan hasil reaksi sama hasil reaksi lah gitu ya. Nah, ini kalau ada selisihnya yang berubah. Jadi massa kecil dikurangi selisih dengan hasil reaksi massa B besar tambah massa B kecil dikali 931. Nah, dikali 931 ini yang menggunakan kesetaraan massa dan energinya Einstein. Yang tadi ya, yang E MC kuadrat. Gitu. Nah, itu bisa menghitung nilai energi reaksi ya dari defek massa atau selisih ya selisih massa dari sebelah kiri dan sebelah kanan ya produk dan reaksinya. Nah, energi ini pada umumnya untuk reaksi nuklir itu Q-nya positif ya, menghasilkan energi panas. Ya, tapi kalau secara umum di kimia kan mungkin aja ada Q-nya yang lebih kecil dari 0, artinya dia endoterm ya. Dia jadi menyerap panas, jadinya dia apa namanya? Ini mengeluarkan panas, ini menyerap panas gitu kan. Kira-kira gitu ya. Oke, ini energi reaksi kita ambil contoh nih ya. Contoh nih. Apa nih? Jadi ada reaksi adalah ini HE ini harus ini ya.
42 mah helium gitu ya. Jadi bukan hidrogen, helium. Helium 42 plus nitrogen 14,7 menjadi oksigen 17,8 dan hidrogen gitu ya. Ditanya berapa energi reaksinya? Ini kan plus jumlah energi Q. Berapa Q-nya? Berarti tinggal massa si helium gitu kan 42 gitu kan ditambah dengan massa si nitrogen 14,7 dikurangi dengan 11,8 dengan massa hidrogen 11 gitu kan. Hasilnya dikali 931 mega elektron volt. Gitu doang, gampang ya. Tuh, ya udah tinggal tambah kurang kali gitu kan. Banyak digitnya 5 angka di belakang koma. Jadi selamat menghitung saudara-saudara. Ya nanti bisa dihitung sendiri ya. Jadi sekali lagi nggak boleh dibulatkan gitu kan. Nggak boleh dibulatkan. Nah, 37 gitu ya. Ini ya dikurangi 16,99. Ya gitulah, Bapak juga nulisnya agak males nih. Panjang banget sih ya. Tapi kamu nggak boleh kayak Bapak nih ya. Bapak kan udah udah sering lah kayak gini gitu ya. Maksudnya udah aduh, jenuh lah. Silakan nanti dihitung ya. Kali 931 berapa bla 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 dihitung ya. Dalam mega elektron volt ya. Nggak boleh dibulatkan ya, hitung apa adanya. Gitu ya, gampang ya. Gak ada masalah, pokoknya kurang-kurang kali beres. Oke, lanjut. Ini juga sama nanti ya buat latihan lah. Nah, sekarang dua jenis reaksi inti, yaitu yang pertama reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti yang berat menjadi inti yang lebih ringan. Tadi contoh yang kita lihat uranium menjadi kripton atau radium gitu ya, atau barium tadi itu ya. Itu adalah contoh fisi ya. Yang inti yang berat, uranium 23592 gitu kan, menjadi inti-inti yang lebih ringan tadi ya, barium atau kripton tadi ya. Nah, itu disebut dengan reaksi fisi. Ini misalnya nih, tadi bisa dibaca sendiri ya. Jadi setiap reaksi fisi itu hasilnya tadi menghasilkan energi ya, menghasilkan energi yang tinggi. Nah, contohnya ini ya, itu reaksi fisi. Dihasilkan energi yang cukup besar ya. Misalkan di sini contohnya kira-kira sebesar 234 ya, mega elektron volt. Reaksi fisi. Nah, reaksi fisi itu terjadi kalau ditembak neutron cepat. Itu seperti bom atom itu kan, itu adalah reaksi fisi itu ya. Ini neutronnya. Jadi ini tuh isinya ditembak ya. Tembak, diganggu ya. Tadi si uranium udah nggak stabil, diganggu, ditembak ya, oleh neutron berenergi tinggi, neutron cepat. Dalam reaksi fisi timbul neutron baru yang berenergi tinggi tadi ya, sesuai dengan reaksi yang berantai tadi ya. Ini perhatikan juga dari sini juga kelihatan nih bahwa setelah ini ada nih 2 neutron. Dari awal 1 neutron terjadi reaksi fisi, timbul 2 neutron. Selanjutnya nanti timbul lagi 4 neutron dan seterusnya. Ya, reaksi berantai. Jadi ini rantai pertama lah gitu ya, reaksi rantai pertama. Ya, dilanjutkan ya banyak rantai-rantai. Itu kalau baca textbooknya ya, dari inti itu yang persamaan reaksi pembelahan inti itu bisa 1 lembar sendiri nih. Jadi ini cuma 1 bagian aja nih. Di bawahnya ada lagi gitu ya. Panjang-panjang gitu kan. Kayak kereta gitu ya. Mudah-mudahan nanti yang mau masuk fisika gitu kan berkaitan, atau yang jadi mungkin nanti yang mau milih jurusan, Pak saya mau jadi fisika nuklir Pak ya, akan ketemu dengan persamaan reaksi berantai yang panjang-panjang itu. Ya, oke. Gitu ya. Jadi setiap reaksi fisi menghasilkan energi yang sangat besar dalam waktu relatif singkat sehingga membahayakan kehidupan manusia. Nah, reaksi berantai ini ya terjadi pada bom atom. Inilah yang terjadi pada bom atom. Kenapa sih energi sangat besar? Karena terjadi reaksi berantai ya, setiap rantainya menghasilkan energi yang banyak dan sangat besar. Gitu ya. Nanti bagi negara-negara sekarang kan sebenarnya kan ada yang mengembangkan nuklir kan, walaupun ada satu badan ya, badan internasional yang katakanlah mengendalikan
supaya nih nuklir nih jangan liar nih gitu kan. Karena tenaga nuklir ini tenaga yang sangat besar, katakanlah digunakan gitu ya untuk perang, ini sangat berbahaya gitu kan. Jadi siapa yang punya teknologi nuklir itulah yang ditakuti lah ya, yang berkuasa ya. Contohnya ya kita bisa lihat sendiri negara-negara yang punya nuklir itu ditakuti lah gitu ya. Karena kalau kita luncurkan gitu kan, luncurkan bom nuklir kita lewat mungkin rudal ya, balistik dan lain-lain gitu kan, bisa sangat berbahaya gitu ya. Karena energinya sangat besar tadi. Tapi digunakan untuk perang gitu kan, membunuh orang kan, perang itu kan membunuh orang ya. Kita ilmu pengetahuan dipakai untuk membunuh orang. Nah, itulah perang. Kemudian dalam reaktor nuklir, neutron yang terbentuk ditangkap dan tingkat energi diturunkan. Jadi tadi yang memicu reaksi berantai adalah neutron. Nah, reaktor ini tadi kan Bapak sempat katakan bahwa reaktor ini adalah suatu sistem yang dibuat supaya bisa mengendalikan energi nuklir yang sangat besar dari suatu reaksi berantai. Nah, berarti kalau neutron yang memicu, berarti dengan kita mengendalikan neutron, maka kita bisa mengendalikan energi nuklir yang sangat besar tadi. Ya, jadi dengan mengendalikan neutron, maka bisa kita kendalikan suatu reaksi berantai yang memiliki energi sangat besar yang bisa berbahaya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti ya setelah ini ada gambar-gambar sedikit tentang reaktor nuklir gitu ya. Oke, lanjut. Pada umumnya untuk menangkap neutron yang terjadi digunakan logam, kadmium atau boron. Itu namanya nanti batang pengendali ya. Batang pengendali. Dia menyerap neutron-neutron cepat. Neutron-neutron berenergi tinggi. Kemudian dalam reaktor juga kalau dia sebagai pembangkit ya, energi panasnya ini digunakan untuk menguapkan air ya. Sebenarnya sedikit tentang reaktor nuklir itu, jadi bukan ledakan nuklir langsung jadi listrik, ada prosesnya lagi, dia menguapkan air, uap air inilah yang digunakan untuk menggerakkan generator. Gitu ya. Nah, karena sangat panas ini adalah sistem-sistem pendingin yang diperlukan ya, seperti tower ya, cooler tower. Yang gede-gede itu kan, yang kayak kalau kita lihat yang kemarin Fukushima itu yang kelihatan kan kalau dari jauh kan towernya itu kan yang mengeluarkan asap. Nah, itulah salah satu sistem pendingin supaya nggak overheat ya. Kayak mesin aja kalau overheat kan berarti mesinnya jadi mati gitu kan karena terlalu panas. Nah, itu juga bisa terjadi ya pada reaktor. Terlalu panas ya selain berhenti mungkin juga bisa terjadi ledakan, kebocoran dan lain-lain. Makanya sistem pendinginnya harus bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi visi, sekarang fusion. Ya, fusion itu kira-kira bergabung lah gitu ya. Jadi reaksi fusi adalah suatu penggabungan inti-inti ringan ya. Reaksi penggabungan dua inti ringan menjadi inti atom yang lebih berat. Kebalikannya dari fisi. Contoh reaksinya ya. Kemudian ini terjadi hanya pada suhu yang tinggi. Bisa terjadi kalau suhunya tinggi. Makanya disebutnya juga istilah lain dari fusi adalah termonuklir. Terjadi pada suhu yang tinggi. Contoh bahwa matahari contoh dari terjadi reaksi fusi. Ya, walaupun belum ada yang sampai ke matahari sampai sekarang gitu kan. Jadi teori kan kenapa sih matahari itu energi nggak habis-habis gitu kan. Energinya ada terus gitu kan. Nah, salah satu teorinya adalah terjadi reaksi fusi di sana. Jadi pada suhu yang tinggi gitu kan. Sehingga menghasilkan energi yang terus-menerus, dia juga memancarkan, membawa katakanlah sinar-sinar yang sesuai, misalkan sinar gamma di bawah matahari gitu kan, atau sinar-sinar yang lain. Gitu ya. Tapi mungkin sampai ke atmosfer kita ya ya diserap gitu ya. Jadi teorinya dia juga mengeluarkan sinar-sinar radioaktif. Ini contoh reaksinya ya. Jadi dua inti ringan bergabung menjadi inti yang lebih berat. Lihat dari nomor masanya. Oke, lanjut. Contoh atau contoh soal. Nah, juga gampang sih sebenarnya, ini nggak usah jelaskan, tinggal kurang
tambah kurang kali, udah kelar gitu kan. Kalau saya ngasih jelasin ya, jadi tinggal masanya dijumlahkan itu kan, masa yang sebelah kiri, masa sebelah kanan dikurangi kali 931 udah lah beres. Pokoknya ini kali caranya ya, ini adalah tambah, tambah, bisa lah ya. Bisa nih. Bisa kan lift? Bisa kan lift? Bisa, Pak. Bisa, nggak usah dibahas, makanya kan bisa. Bapak yakin tuh pada bisa gitu kan. Bisa dibahas lah, ngapain Pak gitu kan. Kita bahas yang lain aja. Teknologi nuklir. Jadi dia manfaatkan lah teknologi nuklir itu apa namanya untuk beberapa hal gitu ya. Nuklirnya dikembangkan lah kira-kira gitu ya. Karena energinya sangat besar. Ya ini berkaitan dengan reaktor ya. Jadi teknologi ini dimanfaatkan diantaranya untuk pembangkit listrik ya. Dalam pembangkit listrik tenaga nuklir berarti harus ada satu sistem yang bisa mengendalikan. Nah, itulah yang disebut dengan reaktor. Tapi selain pembangkit listrik, reaktor itu dipakai untuk penelitian saja, penelitian. Seperti di Indonesia itu adalah reaktornya reaktor penelitian karena belum ada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena polisinya ya kebijakannya sepertinya belum mengarah ke sana. Masih takut gitu ya. Kebijakannya kalau dibuat mendukung nuklir ini belum. Itulah juga yang menyebabkan mungkin dana-dana pengembangan ya, dan dana-dana pengembangan untuk riset-riset mungkin ya berkaitan dengan bidang nuklir ini sangat minim. Kalau minim ya ilmuwan itu ahli nuklir mau ngapain di sini gitu kan? Dananya nggak ada gitu kan, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Makanya ahli-ahli nuklir kita sebenarnya banyak ya, karena waktu Bapak pernah berkunjung ke Siwa BSI Serpong itu yang ngomong itu ya si ahlinya itu ya, dokter atau profesor waktu itu lupa ya. Jadi dia juga saat itu juga paling saya cuma beberapa bulan di sini gitu kan, mengabdi lah beberapa bulan untuk negara. Habis itu caw keluar karena di sini nggak berkembang gitu ya. Ya, jadi seperti itu dan banyak teman-temannya seperti itu. Jadi lulus luar negeri dengan katakanlah jadi doktor ataupun apa namanya master lah ya, ahli di bidang nuklir itu bekerja di luar. Karena belum berkembang di Indonesia, ngapain gitu kan, di Indonesia nggak ada dana untuk risetnya. Walaupun udah ada reaktor riset ya di Serpong ataupun di Bandung. Ini Bandung ya, bukan Banding nih. Yang ngetik tuh siapa sih Pak? Nggak tahu. Pak Tunggul lah gitu ngetik. Kemudian reaktor daya gitu kan, PLTN. Nah ini mungkin gambar gitu, gambar yang biasanya kalau nonton film James Bond gitu kan, film-film action itu pernah nih actionnya itu dalam reaktor nuklir ya. Dia menceritakan apa namanya ya mungkin senjata menempatkan tenaganya gitu, berantem lah di sini gitu kan. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi ini sumur reaksi namanya ya, reaction wheel ya, sumur reaksi atau reaction core lah di dalamnya. Jadi itu kayak sumur gitu ya. Kita tuh ada di atas, di sini biasanya ada apa namanya, ada kayak tempat jalannya gitu. Ini kayak gini reaksi di dalam sumur gitu ya. Dan sumur ini kayak sumur di apa nih, ada air-air yang mengisi di sini. Nah, airnya itu berfungsi salah satunya untuk moderator. Bukan hanya acara saja ada moderatornya, tapi di reaktor itu ada istilahnya untuk katakanlah menetralkan, mengatur gitu ya. Kayak moderator kan si fungsinya gitu ya. Gitu ya. Nah, itu ada batang-batang nih. Nah, batang-batang yang panjang ini adalah batang dari pengendali. Yang tadi sifatnya atau bahannya dari kadmium ataupun boron yang bisa menyerap neutron cepat. Jadi kalau reaksi lagi tinggi ini untuk mengendalikan reaksi tinggi itu turunlah batang ini, batang pengendali yang bisa menyerap neutron-neutron cepat. Jadi ini bisa moving nih, ya moving, naik turun gitu kan. Kalau lagi tinggi, kalau lagi nggak dipakai ya naik gitu kan. Ada itu teknik ya berkaitan ya ruang kontrol ya, berarti ada teknik, ada bagian-bagian listriknya gitu kan, ada apa namanya ya, ada display ataupun layar yang untuk melihat bahwa berapa nih energinya, udah overhead apa belum nih, gimana ruang kontrol lah gimana sih gitu kan, gitu ya. Jadi mau jadi ahli itu ya kompleks juga, kayaknya ribet juga nih, bahwa kan cuma ngeliat doang dari luar kan, waduh ribet juga nih, ahli banget nih kalau bisa begini gitu kan, mengontrol suatu yang sangat besar ini, hati-hati gitu kan. Di bagian hanya penelitian, belum ada pembangkit. Karena takut tuh kayak Fukushima bocor gitu kan, wah bahaya gitu kan, takut
masih takut karena mungkin dari rakyatnya, mungkin dari suara rakyat ini belum, masih takut ya, mungkin jadi kebijakannya yang diambil oleh perwakilan rakyat gitu kan, DPR mungkin ya. Ya belum ada kebijakan ke sana mungkin gitu ya. Padahal energi besar loh gitu kan, energi besar. Mungkin suatu saat kalau udah kepepet bisa jadi ya, kayak Jepang itu sebenarnya dia nggak punya sumber daya yang kayak kita, minyak masih punya gitu kan. Atau kita negara tropis, matahari masih banyak gitu kan. Kalau Jepang mungkin, energi apalagi nih, energi mau dikembangkan, nuklir lah salah satunya. Gitu kan. Dia untuk sumber daya alam masih kalah jauh dengan Indonesia ya. Dia memanfaatkan nuklir misalkan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk skemanya kira-kira reaktor nuklir seperti ini ya. Jadi ada tadi ini yang sumur reaksi itu kira-kira ini, bagian ini sumur reaksinya sebelah kiri ya. Nah, sistem yang sebelah kanan ini kira-kira sistem pendinginnya lah. Sistem pendinginnya cooler ya. Cooler ya. Kalau salah Indonesia maaf ya, Bapak kan bahasa Inggrisnya kan belepotan gitu. Cooler ya, bukan coder nih, cooler nih ya. Gitu kira-kira ya. Jadi elemennya banyak gitu kan. Nah, tapi yang sini yang Bapak tekankan adalah yang utama gitu ya. Yang utama itu ya ini nomor satu ada bahannya gitu ya, ada ruangannya untuk membuat reaksi reaksi type. Elemennya ada bahan bakarnya, biasanya uranium 23892. Jadi tembak neutron cepat. Dia ada di bawah sini ya, di sumurnya itu. Kemudian teras reaktor ya, ini sama ya, masih di situ. Teras reaktor. Moderator, nah ini ya. Ini yang air ini nih. Ini tuh air nih. Tapi airnya bukan air sembarangan ya. Ini tuh diisi dengan air nih. Ini air. Air ya. Sebagai moderator. Kemudian yang nomor 4 ini adalah sistem pendingin ya, pendingin. Jadi bagian yang kanan nih itu pendinginnya itu katakan ini ada kayak dua lingkaran, ini dua bagian ya. Jadi double pendingin. Ya, nanti pokoknya sistem pendingin lah sebelah kanan itu ya. Terus nomor 7 batang pengendali ini. Jadi batang pengendali tadi kita lihat dari gambar yang tadi itu kanan kiri gitu, ada juga di tengah gitu. Jadi banyak ya. Jadi ada juga sistemnya yang tengah, ada juga mungkin kanan kirinya gitu ya. Batang pengendali. Untuk mengendalikan reaksi yang katakanlah bisa tidak terkendali ya. Namanya juga pengendali atau mengendalikan gitu kan. Perisai ini maksudnya adalah biasanya itu beton tebal gitu. Perisai itu maksudnya ini nih. Ya, untuk melindungi sumur reaksi sampai sistem yang lain itu dibuat tembok yang tebal gitu kan. Di bawah tanah gitu kan, tembok yang tebal gitu kan. Supaya radiasinya mungkin kalau bocor ya menjadi sedikit atau tidak bocor keluar. Kira-kira gitu. Ya, berarti sistem pendingin butuh pompa kan, berarti mengalirkan air yang dingin, air yang panas dialirkan, didinginkan, air yang dingin masuk dan seterusnya ya. Sistem kondensator lah gitu ya. Oke, gitu ya kira-kira menara pendingin di luar mungkin ya. Cooling tower ya. Jadi panas itu dibuang ke alam ya. Oke, kemudian pemanfaatan. Jadi di beberapa bidang ini radioisotop atau unsur-unsur radioaktif bisa dimanfaatkan radiasinya. Contoh yang paling ini adalah terapi kanker yang kita sudah pelajari, sinar gamma kan terapi kanker itu dihasilkan oleh radioisotop obat 60. Atau unsur yang lain, radioisotop yang lain, I131 untuk penunjang pondok dan lain-lainnya. TC99, TC itu teknetium kalau nggak salah ya. TI itu teknetium. TC teknetium, TI teknetium ya. Tapi Bapak nggak hafal ya, nanti bisa lihat di tabel periodik kalau TI itu apa. Bapak nggak hafal ya. Kamu kan yang hafal, kamu kan ahli-ahli kimia semua ya kan. Untuk jantung, iodin 123, otak gitu kan. Jadi kalau ada yang permasalahan dengan otak kamu gitu kan, bisa dikasih radioisotop iodin 123. Bisa aja jadi otaknya bisa lebih cepat gitu kan. Otak saya lemot nih Pak gitu ya. Kita bisa upgrade menggunakan iodin 123. Itu bidang industri juga banyak ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini beberapa saja, aplikasi banyak sekali. Ya, fisika teknik lah. Maksudnya ini terapan-terapan ilmu fisika ya. Fisika teknik berkaitan dengan nuklir gitu ya. Natrium untuk kecepatan aliran air, C14 menghitung umur fosil, iodin 31 keseimbangan dinamis, oksigen 18 ekstrifikasi dan lain-lain. Banyak ya. Banyak sekali. Kalau dijabarkan semua ya nggak cukup ini.
Udah, thank you. Inilah yang ditunggu ya kan. Thank you-nya ini Pak ditunggu Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada yang nanya, Bapak mau nanya nih. Nggak ada ya? Ada pertanyaan ya? Gimana-mana ngerti ya? Yang nggak masuk siapa nih? Yang nggak masuk nih? Oh, ini 3-1 berarti nggak masuk 5 dong ya. Jadi 5 itu siapa nih? Raditya pasti nggak masuk ya. Raditya. Dia tuh izin tuh luar biasa izinnya sampai Juni kalau salah itu. Bapak di WA Bu Nurbuji itu. Baru sekali ketemu Bapak. 2 kali ya. PTM itu ketemu ya. Tapi PTM masuk ya. Tapi kalau BDR dia latihan tuh. Gimana tuh? Sampai Juni dia izinnya tuh. Udah lulus dong. Masa izin udah lulus? Gimana tuh? Jadi nggak masuk siapa, Nan? Radit itu siapa lagi, Nan? Aulia Ilham, terus Fathia Albi, terus siapa nih? Faisal ada nggak ya? Oh ya, Raffi sakit Pak, Raffi. Ada Raffi. Fathia Albi ya? Iya. Fathia Albi kenapa? Sakit. Sakit. Tadi yang pertama siapa tadi? Aulia Ilham Pak. Kenapa dia? Belum ada keterangan sih kalau Ilham Pak. Apa? Radit izin dalam kurung sampai bulan Juni. Dalam kurung lagi udah lulus. Terus 3 nih. Siapa lagi tadi? Aulia, Fathia, Radit. Meisha ada nggak ya? Meisha. Mei. Oh, ada. Ada. Raffi Hasan Pak. Raffi Hasan. Raffi mana? Raffi Hasan. Muhammad Raffi ya? Iya Pak. Itu ada adiknya. Hah? Mana Pak? Sabita itu adiknya Hasan. Oh, Bapak bisa aja Pak. Apa nih? Raffi Hasan kenapa? Sakit Pak. Sakit ya. Oh. Kalau Raffi Hussein nggak ada. Udah ya, cukup ya. Udah makanya itu aja Sabita Pak. bercanda ya. Kalau ketemu Hasan Hussein ketemu bilangin salam Pak Tunggul ya. Masih Iya ingat nggak? Pak, ingat Pak. Ingat. Oke, kalau gitu cukup dulu ya. Cukup dulu. Ini mungkin belum sampai full tapi kita cukupkan dulu ya. Minggu depan mudah-mudahan udah PAT kalau tidak ada perubahan. Kayaknya sudah fix ya, udah beredar itu jadwal. Terus daring ya. Jadi disiapkan alat-alat ujian gitu kan, laptop dan mungkin yang lainnya koneksi ya. Oke, Bapak akhiri sampai sini. Mohon maaf ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi next time ya setelah PAT. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak.